Mari kita jajal Haval H6 facelift di China. Kita zigzagin. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Di belakang kami adalah Haval H6 facelift. Yes, Haval H6 sudah dijual di Indonesia dan ini adalah varian faceliftnya. Tapi uniknya, ini adalah varian diesel. Ya, kami penasaran sekali gimana rasanya kalau dipakai slalom di sini nih. Dan apa aja sih perubahannya selain dari desainnya. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Haval H6. Mari kita jajal Haval H6 facelift di China yang katanya sih bakal masuk sebentar lagi ke Indonesia. Let's go. Nah, tuas resminya sekarang pindah nih, jadi generic kayak mobil China ya di sini. Dan layout dashboardnya bener-bener berubah, bener-bener beda banget sekarang. Setirnya berubah. Kalau kami jujur, kalau ditanya pribadi masih lebih prefer yang sebelumnya dashboardnya, karena yang baru sih memang lebih futuristic. Cuma ini lebih generik mobil China banget gitu, kayak layar besar, speedometer, head-up display, ya that's it gitu ya. Tampang sih, jujur kalau tampang lebih bagus yang ini. Oke. Ya, since ini adalah varian diesel, mobil ini dibekali dengan mesin 2000 cc turbo diesel, di mana tenaganya sendiri 201 horsepower dan torsinya di 320 Nm. Kalau dilihat-lihat secara spesifikasi mirip sekali ya dengan combined power Honda CR-V yang varian hybrid atau yang e-HEV. Karena memang CR-V juga tenaga segitu, dan mobil ini sejatinya di Indonesia memang lawan sepantarannya Honda CR-V gitu ya. Tapi bagaimana dengan akselerasinya? Yuk langsung kita coba. Kita gas aja langsung. 0-100 ya berapa ya? Meskipun yang varian yang kami jajal ini adalah varian diesel, tapi akselerasinya tidak beda jauh dengan varian hybrid yang dijual di Indonesia. Sehingga 0-100-nya bisa tuntas dalam waktu 8,9 detik saja. Cukup cepat. Nah, yuk kita jajal handlingnya. Oke, kita... Wah, ini bodinya sih mantep banget ya. Bener-bener ngikut. Memang Haval sih basisnya monokok, jadi memang mobilnya sangat ngikut banget, ditekuk-tekuk juga enak. Dia bukannya mobil yang leather frame seperti saudaranya si Tank semua gitu ya. Jadi kalau kita belok-belokin itu dia lebih terasa ngikut bodinya. Kita tadi nggak ngerasa sama sekali struggle gitu ya. Gitu. Walaupun ya ada struggle in terms of power tadi begitu akselerasi, karena spek yang kami coba ini memang bukan yang paling powerful. Tapi handling, setirnya, semua sih enak ya. Kami selalu memuji Haval H6. Mungkin kalian bisa lihat reviewnya ada di sini. Ketika kami menjajal Haval H6 di Indonesia, kami bilang bahwa Haval H6 di Indonesia itu mobilnya enak. Sayang banget aja price point-nya terlalu masuk ke tim mendang-mending. Di situ banyak banget rivalnya yang mana banyak kan mobil listrik tuh dengan harga sekian. Jadi agak sedikit membuat mobil ini tenggelam di antara rival-rivalnya. Ya bisa dibilang seperti itulah ya. Tapi overall sih update yang diberikan lumayan oke lah ya. Layarnya, dimensi sih nggak terlalu banyak perubahan. Tampang depannya ganteng banget. Belakangnya, tampang depannya berubah drastis. Dashboardnya sih berubah drastis, dan quality wise ini naik banget ya sampai kulit-kulitnya. Kalau dulu tapi kami seneng, dia tuh kayak masih ada aksen bronze-nya yang jadi ciri khas gitu dari Haval. Dan kami selalu suka juga ketika Haval H6 dinyalakan di boot up. Itu ada kayak suara dari kayak mobilnya tuh enak gitu didengar. Tapi kita nyalain dulu ya. Tuh. Kita rubah ke mode sport kali ya, supaya lebih berasa. Ini Eco.
Wah, ini spotnya nih. Ada suaranya juga. Nah, ketika rubah mode sport tuh ada suaranya. Oke, kita akan coba akselerasi lagi. Apakah memang varian ini agak kurang nih tarikannya? Oke, kalau yang di Cina, oh tidak double glass, tetap masih sama kayak di Indonesia dan belum mendapatkan sun visor yang kaca di tengahnya elektrokromatik, belum. Dia masih pakai day night view mirror biasa gitu ya. Ada apa tuh di sana? Kok masih disuruh stop? Oke, kita coba lagi akselerasinya dan Mantep ini lebih berasa. dia pakai dual clutch transmission ya di sini, jadi lebih berasa. Wah, kita zigzagin. Iya. Oke. Lebih berasa sih memang ketika dirubah di mode sport. Tapi jujur menurut kami pas akselerasinya masih belum terasa se-powerful itu. Ya, mungkin bisa diperbaiki di bagian itu. Sedangkan kalau misalnya kayak di Indonesia yang varian yang kami rasakan selalu pas gitu. Tapi kenyamanannya, kedepan kabinnya, refinement-nya ini kayak meningkat jauh sih dibandingkan dengan Haval H6 yang kami coba di Indonesia. Yes. Overall improvement di dalam interiornya memang membuat mobil ini semakin modern, bagus sebenarnya ya. Orang Indonesia pasti most likely suka dengan bentuk seperti ini. Tapi kalau kami personally, bentuknya agak terlalu generik mobil China ya. Bentuknya mirip-mirip semua. Dia layar besar, layar kecil tengah. Tapi sisanya seperti wireless charging, kelengkapan-kelengkapan di tengah sini, glove box, joknya sudah leather, koknya warnanya bagus banget, panoramic sunroof, overhead console-nya untuk lampu-lampu LED-nya, sun visor-nya sudah ada lampu LED. Jadi menurut kami sih semua improvement di sini bagus semua. Dan kalau memang bisa akhirnya dijual di Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau, ini bisa menjadi rival serius untuk Chery Tiggo 8 CSH yang lagi viral banget. Atau bahkan bisa membuat CR-V e-HEV makin tidak laku ya. Sekarang kan penjualannya 0 ya di tahun 2025. Sehingga kalau menurut Civities nih, kalau harganya bisa lebih terjangkau yang varian hybrid nanti dengan tampang seperti ini di Indonesia, kira-kira harganya cocok di berapa? Dan kalau dibandingkan dengan dua rivalnya tadi, Civities lebih pilih yang mana? Kalau misalnya bisa dijual di 400 kecil, apakah menarik? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civities Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Haval dan GWM model lainnya bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.